Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan tugas rutin pengajian subuh dalam rangka meningkatkan kapasitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kekuatannya enggak dipikir. Makanya banyak sekarang bangunan bagus-bagus tidak lama hancur. Jangankan di Indonesia, di Amerika saja jembatan jeblok gitu. Jembatan jatuh. Makanya kemarin ada komentar, bagaimana membuat jembatan Selat Sunda itu. Itu katanya 32 kilo. Dan bagaimana membuatnya? Ya tapi Indonesia kan yang lain itu bisa. Di Cina itu 400 kilo. Dan itu bisa. Ya tapi sana kan pemborongnya bisa dipercaya semua. Kalau di Indonesia nggak tahu kita. Mudah-mudahan Suramadu itu aman. Kalau enggak kan masalah. Masa begitu dioperasikan bau hilang itu kan madarat itu, sangat madarat. Kita itu kadang-kadang bangun bisa, memelihara enggak bisa. Itu yang paling sering. Atau bangunnya sendiri kesulitan, apalagi sampai menyelesaikan. Nah ini oleh Nabi, jangan terlalu prioritas kepada bangunan luar, tetapi bangunan yang menyeluruh. Sebab apa? Kita hidup di dunia sebentar, kita menikmati hanya berapa itu, enggak? Sekarang kan rumah mewah-mewah. Ternyata ditelusuri korupsi. Ya, kemarin itu sampean itu. Bener apa enggak? Syahril Johan itu sampai begitu. Bahasim. Masa gajinya sekian bisa anaknya simpanan di bank 3 miliar, 17 miliar itu sesukses-suksesnya orang. Itu masa bisa begitu. Sehingga orang wajar kalau ada kecurigaan itu wajar. Bagaimana bisa normal kehidupan bernegara kalau alat negara sendiri melakukan sesuatu? Di Korea saja presidennya korupsi hanya 1,5 miliar masuk penjara. Sementara presiden kita 375 triliun aman saja. Tetapi itu nanti di akhirat kan lain itu sana. Lebih baik diselesaikan di dunia daripada nanti di akhirat jadi masalah. Kalau di dunia kan selesai sudah. Sehingga kenapa hukum itu harus dilakukan? Seperti negara-negara Arab, Saudi mencuri batas sekian potong tangan. Itu karena urusan potong tangan selesai, tidak ada pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Zina harus dilakukan hukuman. Bagi yang jejaka ataupun perawan didera 100 kali, diasingkan ke tempat lain. Bagi yang sudah berkeluarga dirajam sampai meninggal. Kalau seandainya itu dilaksanakan, saya kira tidak ada orang berani berzina. Tetapi sing repot melaksanakannya bolak-balik zina, ya tidak bisa. Kita oke kalau negara bukan negara Islam nggak masalah, tetapi bagaimana hukum Islam berjalan? Saya kira berbeda itu. Seperti di Singapura itu ada peraturan undang-undang negara. Birrul walidaini, taat kepada orang tua di Singapura. Padahal itu negara sekuler. Sehingga kita tidak pernah mendengar Singapura arek mateni wong tuane itu ada. Tapi di Indonesia bolak-balik
Apalagi kasus mutilasi suami, mutilasi istri, yang paling serem bojone sing wedok mutilasi sing lanang. Kan serem itu, Pak. Makanya kalau hukum tidak dilaksanakan ya jelas sulit. Tadi malam ada dialog dengan Pak Mahfud MD itu. Hukumnya jelas, tetapi manusianya yang enggak jelas. Sebab hukum itu tidak bisa terlepas dengan pelaksana hukum. Kalau pelaksana hukum jujur, semua bisa berjalan. Lah ini diwanti-wanti Rasulullah SAW karena orang kecenderungan bisa menikmati kehidupan dunia lebih baik daripada kehidupan di akhirat. Kita tidak masalah untuk kehidupan dunia baik, tetapi jangan sampai melupakan kehidupan di akhirat. Itu wanti-wanti Rasul. Jadi ad-dhai'ah di sini bangunan yang macam-macam. Bangunan yang macam-macam. Kita boleh model yang apa, tetapi jangan sampai melebihi kekuatan kita. Kalau sudah melebihi kekuatan kita, apa? Kalau dia sebagai pegawai kecenderungan melakukan korupsi. Rata-rata waktu menjabat tidak ada masalah. Begitu setelah pensiun, masalah. Wali kota umpama, waktu menjabat tidak masalah karena tidak ada orang mau mempermasalahkan. Nanti mempermasalahkan tetap kalah. Nanti kalau sudah turun baru. Makanya rata-rata kenapa mereka kalau sudah menjabat ingin menjabat lagi. Kalau tidak nanti cepat terbongkar. Perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Fatarghabu fid dunya. Kalau kamu selalu memperhatikan kepentingan dunia, malah justru kecenderungan menghadapi dunia semaksimal mungkin. Kita itu di dalam hadis Rasulullah, kalau kita punya satu telaga emas, ingin dua telaga. Kalau punya dua telaga terdiri pada emas, ingin tiga telaga. Itu sifat manusia. Tetapi hakikatnya begitu mendekati wafat. Padahal wafat itu kan tidak ada yang diberitahu apa. Kalau sampai diberitahu nanti berapa tahun lagi wafat, siapnya luar biasa itu. Bisa-bisa semua yang dimiliki itu tidak punya sama sekali. Kemarin orang menceritakan Gus Dur itu. Gus Dur meninggal itu tidak punya tinggalan uang sama sekali. Tinggal berapa gitu. Sehingga seperti apa yang dilakukan Nabi, semua yang dimiliki Nabi diberikan kepada Ibnu Sabil. Nabi itu hampir setiap peperangan, kalau umat Islam dapat kemenangan, beliau dapat jatah ghanimah, dapat jatah. Semua diambil, tapi begitu beliau sebelum wafat, semua dibagikan kepada Ibnu Sabil. Begitu Rasulullah wafat tidak meninggalkan apa-apa. Kecuali satu keledai yang berwarna putih dan pedang Rasulullah. Tapi pedangnya itu di mana? Kita nggak tahu. Katanya disimpan di museum Turki di Ankara itu. Kami pernah melihat, tapi saya antara percaya dan tidak. Jangan-jangan pedangnya wong Turki. Bisa-bisa pedang Nabi sudah diambil malaikat Jibril itu. Disimpan di mana? Kita tidak tahu urusannya. Seperti cincin Rasulullah itu di mana? Kita juga tidak tahu. Karena tidak diceritakan siapa yang memegang cincin Nabi pada waktu itu. Ada yang dipegang langsung ke Sayyidina Ali, tapi setelah itu ceritanya tidak ada lagi. Tahu-tahu muncul di Ankara bahwa itu ada cincin Rasulullah. Seperti di museum Ankara itu ada rambut Rasulullah 7 helai. Ya, tapi akhirnya manusia orang itu senang ingin melihat itu. Museum ingin melihat apa? Rambut Nabi. Kalau di Ankara masih lumayan, nah yang mama di Indonesia dibuat begitu percaya pun tidak mungkin. Makanya kadang-kadang kebenaran itu macam-macam. Seperti kasus Priok, Mbak Priok itu betul apa enggak? Ternyata kemarin disangkal oleh ahli sejarah bahwa Priok itu sudah ada sebelum kedatangan Habib Al-Haddad itu. Baru terus
setelah beliau ada di sana terkenal dengan bab priuknya itu. Seperti Sunan Ampel itulah. Ampel itu lebih dulu daripada Sunan Ampel. Ampel Genta itu. Sunan Ampel itu karena beliau ada di Ampel maka terkenal Sunan Ampel. Bukan berarti kok terus Sunan Ampel di situ terus ada kalimat Ampel, tidak. Ampel lebih dulu baru Sunan Ampel di situ terus akhirnya terkenal Sunan Ampel. Di Sunan Kudus, Sunan Giri, mana yang lebih dulu? Makanya kemarin ada tulisan sebenarnya Priok itu sudah lama sebelum Mbah Priok dari situ. Ya tapi masya Allah yang paling mengagetkan itu terjadi tragedi yang seperti itu. Padahal itu kan bisa diselesaikan dengan baik. Bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki satu hadis, ada satu hadis lainnya yang hampir sama. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Faqala ma hadha? Faqulna qad waha fa nahnu nuslihuhu. Faqala ya ara al-amra illa ajala min dhalik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadil Bukhari wa Muslim wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, ini kelompok orang-orang hebat. Jadi ada 4 sahabatnya namanya Abdullah yang hampir bersamaan umurnya, pantarannya sama, selisih umurnya hanya 7 hari 5 hari. Dan lahirnya tidak jauh berbeda. Ini sahabat 4 yang paling terkenal. 1 Abdullah ibn Abbas, kedua Abdullah ibn Umar, 3 Abdullah bin Zubair, keempat Abdullah bin Amr bin al-As. Ini levelnya sama, anak muda, termasuk dirumat oleh Rasulullah SAW, sehingga banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para tokoh sahabat yang namanya Abdullah. Sahabat Nabi namanya Abdullah itu ada 144. Semua nama Abdullah, tapi binnya itu. Makanya mereka kalau orang Arab itu harus ada bin. Dan itu harus 3 nama. Muhammad, Ali, Ahmad. Kalau tidak nanti sulit. Lain dengan di Indonesia. Kalau binnya kakean malah kerepotan. Soalnya namanya kan macam-macam. Ada Paijau, Paimo, bin Painem. Kan itu kan sulit itu. Akhirnya cukup sedikit saja. Ya karena nama kita itu macam-macam. Campuran. Ada namanya Dawud, David. Padahal arai potongannya kaya opo itu. Kok ada nama perempuan, sinten namine niki? Sri Honda Impalawati. Dari seluruh pabrik yang ada di Jepang dipakai semua. Dan kadang-kadang tidak tahu artinya, tidak ada artinya. Tapi kalau kita memakai kalimat-kalimat Arab, sebaiknya ada artinya dan tahu artinya. Wonten namine ilahilas. Sinten namine niki ilahilas. Lho napa saben malam Jumat kanggo pujen. Ya tapi artinya kan bukan Tuhanku kan gitu. Kan sulit. Ada orang senang namanya Naro, ada itu. Karena apa? Termasuk di dalam Al-Quran. Tidak semua yang diceritakan Al-Quran baik. Seperti Abu Lahab. Itu kan tidak baik gitu. Saya pernah ditanya oleh seorang kiai, sinten namine wae kula Sumantri. Nami kok Sumantri nggih. Lho napa mboten sae. Ya tapi wonten tambahane Zakaria. Lah niki sae Zakaria niki. Lho sale napa? Wonten Al-Qur'an. Lah niki padha-padha wonten Al-Qur'an, Firaun niku wonten Al-Qur'an. Apa sae? Firaun apa sae ya, men? Tapi memang di dalam sejarah ditulis di dalam Al-Quran menunjukkan sebagai suri teladan yang tidak baik. Fir'aun. Abu Lahab juga di dalam Al-Quran, tapi peringati yang tidak terpuji. Sehingga diabadikan kejahatannya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, sehingga kalau kita memakai nama-nama Arab harus tahu artinya. Kalau tidak, ya sulit.
Dulu ada menteri kita namanya Mokhtar Kusuma Atmaja. Berkunjung ke Saudi, ditulis Arab persis, tapi ejaan Indonesia nggak ditulis. Akhirnya keliru. Mokhtar Khusyumak. Khusyumak itu sama saja menyetubui ibunya sendiri. Akhirnya ramai seluruh Saudi. Ketepatan waktu itu saya masih di sana. Akhirnya kita adakan pertemuan. Kalau untuk pejabat Indonesia sebaiknya ditulis, kalau situ ada tulisan Arab, ada dalam kurung tulisan Indonesia, sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah. Ada namanya Sugeng ditulis Supasta. Memang ajaannya lain. Seperti nama saya dulu itu Sin Wawo Mim Nun Tak Ro Ya, Sumantri. Tapi banyak yang membaca keliru. Ada Sumintri, harus ada Suminter. Akhirnya kita betulkan Sin Wawo Mim Alif Tak Ro Ya, baru benar. Itu pun kalau nulisnya nggak pas bisa masalah. Sehingga terjadi kesepakatan kalau situ ditulis Arab, tulisan Indonesia tetap diminta. Seperti Soeharto, Sudarmono, barangan sulit. Ya kalau Abdurrahman Wahid gampang itu. Makanya mereka mengatakan presiden paling enak ucapannya Abdurrahman Wahid. Ya memang. Sehingga mereka itu bukan manggil Abdurrahman Wahid, Wahid, Presiden Wahid. Baru kena Megawati ya sulit. Apa kali kena Susilo Bambang Budiono tambah sulit lagi itu. Budiono barang itu sulit. Ya tapi ada kesepakatan ditulis pakai bahasa Indonesia di samping tulisan Arab. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwat di samping kita. Sementara kita wa nahnu nu'aliju khussan lana. Kita sedang memperbaiki gubuk kita. Gubuk yang sudah reot. Di sana karena apa? Gubuk itu terdiri dari pohon kurma. Dan di sana tidak ada rayap, Pak. Karena memang udara kering. Lain dengan di sini. Makanya di sini bangunan yang model kayu-kayu, apalagi kayu yang masih muda-muda itu, seperti kayu Malang Selatan, barang itu kan tidak lama itu. Makanya terus kayu itu kenapa mahal, kayu jati, karena memang lama sekali memelihara. Nah sekarang ada kayu jati yang katanya 5 tahun sudah besar. Ya tapi kenyataannya tidak ada itu. Hah? Ya akhirnya kan jadi masalah. Nah ini ada gubuk yang sudah mereot. Rasulullah lewat, terus Abdullah bin Amr bin Al-As dengan teman-temannya memperbaikinya. Untuk apa kamu perbaiki itu? Jawaban mereka, ini untuk kita untuk berteduh di dalamnya, karena ini sudah reot. Wa nahnu naslihuhu. Faqala ma ara al-amra illa ajala min dzalik. Saya tidak ada melihat yang lebih penting, karena yang lebih cepat melakukan terjadi sesuatu adalah kematian. Ini bukan berarti memperbaiki gubuk yang reot tidak boleh, boleh. Tetapi sekedarnya. Kecuali memang diperbaiki total. Makanya ada orang misalnya renovasi sak isani. Karena ternyata ini di dalam beberapa keterangan Abdullah bin Amr bin Al-As dengan para temannya itu mau dibuat yang permanen. Sehingga oleh Rasulullah enggak usah. Karena ini nanti enggak seimbang dengan pembiayaan dan pemanfaatan. Karena apa? Rasulullah wanti-wanti, kematian kamu lebih cepat daripada nanti gubuk itu.
Ya, tapi satu segi kan kita disuruh memperbaiki sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Karena dulu ada cerita Anusirwana, terus ada orang tua, dia itu sudah tua, tapi menanam pohon-pohonan, buah-buahan itu lama buahnya. Terus ditanya oleh yang lewat, oleh Anusirwana itu seorang penguasa, Syekh, untuk apa ini kamu menanam sedemikian, atau kamu umurnya pendek? Jawabannya apa? Ini untuk orang setelah saya. Kan bagus itu. Untuk orang hidup setelah saya. Z itu bagus. Dikasih hadiah. Terus akhirnya yang tua tadi, ini kamu tahu Anusirwana, pohon ini mestinya setahun berbuah sekali. Ini nanti kalau saya tanam berbuah 2 kali. Jadi orang tua ini bisa ngapusi itu. Akhirnya oleh Anusirwana, kalau gitu bagus. Iya. Akhirnya dikasih hadiah lagi. Yang ketiga, ini umurnya hanya beberapa tahun, tapi kalau yang saya tanam ini ratusan tahun. Anusirwana malah heran, masa iso? Ya tapi dia menghormati jasa orang tua itu. Kalau dia, akhirnya dalam waktu beberapa saat dia mendapat 3 hadiah dari Sultan Anusirwana itu. Masya Allah. Karena dia melihat bahwa orang tua ini ikhlas gitu. Lain kalau dia tidak ikhlas, ini ngapusi ya tidak mau. Kan sekarang orang banyak ya anu. Sampai nanu ada, ternyata ngapusi kabeh. Sehingga kasus-kasus yang mencuat hari-hari ini, ya Allah, Indonesia itu memang tidak lepas dari persoalan. Tapi mudah-mudahan kasus situs-situs yang bersejarah tidak terulang. Karena itu bisa menimbulkan berbagai persoalan. Di sini Rasulullah SAW memberikan wanti-wanti. Kalau kehidupan dunia itu hanya terbatas. Sehingga jangan difokuskan pikiran kamu untuk hidup di dunia mutlak. Tetapi ingat, di akhirat adalah lebih penting. Pun niki 2 hadis. Karena hadis berikutnya ini agak panjang ini. Nanti kita tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas. Kelihatannya hadis yang begini banyak ini Rasulullah selalu wanti-wanti kepada umatnya, hati-hati menghadapi kehidupan di dunia, tapi kamu harus fokus kepada akhirat. Sehingga kita sebagai seorang mukmin, kehidupan akhirat jauh lebih penting, meskipun dunia tidak boleh kita nafikan. Ibaratnya kita mau pergi Surabaya dengan pergi ke Pandaan. Kalau ke dunia kita anggap seperti Pandaan, dianya sampai Pandaan saja. Tapi kalau kita niat pergi ke Surabaya, Pandaan dilewati. Kita katakan Pandaan itu dunia, akhiratnya di Surabaya. Kalau sampai kepingin ke Surabaya, ke akhirat, Pandaan dilewati. Nah, sehingga itulah pesan Rasulullah. Perhatikan dunia, tetapi jangan terlalu terfokus kehidupan dunia mutlak. Karena sangat terbatas. Terbatasnya itu kita tidak tahu, karena itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diberi wanti-wanti oleh beliau selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Karena sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Kita mampu menghadapi kehidupan dunia yang berbagai persoalan, berbagai kesulitan, rintangan, dan macam-macam. Tapi akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad yang memperhatikan sesuai dengan saran-saran dan anjuran Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.